Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Masuk Masjid Nabawi itu lewat Babu Jibril, seperti malaikat Jibril lewat. Sama dengan Bilal, setiap mau masuki masjid, masjidnya kan sampingnya, mesti lewat situ. Nah itu Bilal mesti. Kemudian di depan rumah Nabi, kemudian Bilal ngetok tok tok. Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah sudah masuk waktu azan? Ya. Nggak ono jam, nggak ada jam, nggak ada jam. Jadi nggak ada jam ketika zaman dulu, nggak ada jam. Terus penandanya gimana? Penandanya benar, penandanya matahari. Tapi Bilal mesti itu kayak gitu. Ya 5 waktu itu. Apakah sudah masuk waktu adzan? Ya. Dan Bilal itu mesti duduk di depan pintunya gitu sampai nunggu waktu adzan. Dan feelingnya Bilal itu tepat. Nah. Ya, adzan. Itu terus dilakukan Bilal sampai Nabi setelah wafat itu, setelah Nabi wafat itu Bilal nunggu di depan pintunya. Kemudian salam, assalamualaikum. Siapa yang kau panggil ya Bilal? Siapa yang kau panggil? Rasulullah sudah wafat. Karena rutin. Jadi Masya Allah Bilal. Dan Bilal kembali adzan, Bilal tidak sanggup, tinggal di Madinah tidak sanggup Bilal. Setiap ada waktu sholat, ada yang adzan, Bilal selalu nangis. Akhirnya tidak lebih dari 1 tahun Bilal hijrah. Saya mau pindah ke Yerusalem. Saya tidak kuat kalau tinggal di Madinah. Akhirnya pindah ke Yerusalem. Jadi Bilal, banyak sahabat itu setelah wafatnya Nabi itu pada hijrah. Kenapa? Karena tidak kuat. Selalu ingat Rasulullah, selalu ingat Rasulullah. Termasuk Bilal hijrah di Yerusalem. Di Yerusalem di sana sampai suatu ketika Sayyidina Umar, pas zamannya Khalifah Sayyidina Umar itu menuju Yerusalem. Dakwah menuju sana, kemudian golei. Aina Bilal, di Bilal, ketemu sama Bilal. Ya, terus kemudian Sayyidina Bilal mengatakan, ya Umar, ya Sayyidina Umar, ya Khalifah Umar, apa yang engkau inginkan dari aku? Kenapa engkau mencariku? Saya ingin satu hal, saya rindu. Rindu apa? Saya rindu suara azan. Itu banyak sahabat yang dari Madinah hijrah ke Yerusalem itu bukan hanya Bilal, tapi banyak. Kemudian Bilal azan. Baik demi engkau Khalifah. Bilal naik ke tempat tinggi, azan. Pas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu orang yang dari Madinah, yang ketika wafatnya Nabi mereka dari Madinah yang hijrah ke Yerusalem, itu keluar semua. Nabi datang pada teriak. Nabi datang. Bilal itu wis gak kuat ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal wis dikuat-kuatno. Bahkan sempat berhenti. Wis berbeda suaranya dengan sebelumnya. Itu luar biasa. Jadi kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah itu luar biasa. Ya, lebih luar biasa lagi jikalau ada umat yang tidak menjumpai Nabi, tapi dia memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya bukan hanya mendengar atau apa enggak, tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah kesunahan-kesunahan adzan. Fadilahnya Sayyidina Aisyah mengatakan, arahadal ayat nazalat fi Muadzin. Oh ini ayat ini diturunkan ke Muadzin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan yughfarul muadzin muntaha adanihi. Diampuni dosa-dosa muadzin itu di ujung adzannya. Jadi muadzin mari adzan. Oke, khusus bahas muadzin iki, khusus bahas adzan. Makanya dulu, kata guru saya, ojo sampai uripmu, hidup kita itu dari kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai ndak ada, sampai meninggal gak tahu adzan. Ojo sampai. Walaupun tuh adzan di rumah. Maksudnya jamaah di rumah sendiri, umpung sekarang at home ini ya, stay at home ini. Ojo sampai gak tahu adzan. Jangan sampai ndak pernah adzan ya. Jangan sampai ndak pernah adzan. Ya. Pun itu. Waqala yughfaru, enggak harus di masjid, enggak harus di musala. Pokoknya adzan untuk memulai sholat adzan itu
Jangan sampai kita mulai lahir sampai meninggal tuh tidak tahu adzan blas, tidak tahu adzan blas ya. Karena luar biasa. Diampuni dosa-dosa muadzin setelah selesai adzannya. Wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabis. Semua benda-benda yang kering dan basah ning donya iki benda, semuanya. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, wit-wit iku basah. Kemudian yang kering, akeh kering, batu dan lain sebagainya. Itu memintakan ampun untuk muadzin ini. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alal shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat atas orang-orang yang ada di shaf yang terdepan. Nah, dari shaf depan itu mendapatkan keistimewaan solawat dari Allah dan malaikatnya. Ya. Wal muadzin, dan muadzin yaghfir lahu madda sautihi. Dan muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya terus selama lafadznya ini terus, dia ketika adzan itu di sepuro. Makanya kalau di Yaman sana, di Yaman nggih, itu adzannya cepat, ndak kayak gini, ndak kayak Mekah, enak-enak. Sana itu bener-bener adzan yang ndak pakai ini ya, ndak pakai tamtid, ndak pakai memanjangkan. Karena ada yang mengatakan manjangkan itu juga makruh. Tapi kalau istilahnya untuk ben wong-wong itu enak aja suaranya akhirnya dia mendatangi ya. Tapi li tamtid sendiri itu makruh. Di sana adanya cuma biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngono tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Katanya sih wakilah adanya Bilal juga demikian, artinya tidak sampai sing duwa ngono. Hayya 'alas shalah. Enggak sampai seperti itu. Tapi wallahu alam walhasil adzan nek suarane enak ngoten niku ya diniatkan supaya wong-wong iki tertarik mbek salat. Supaya wong-wong iki suarane enak aja, masjid kono aja wis tak rono. Dan lain sebagainya. Kalaupun orang sing cepet juga ndak salah karena ada yang meriwayatkan adzan memang seperti itu, bi ghairi tamtid, tidak ada memanjangkan. Wal muadzin yaghfiru wa saddaqa. Nah ini untuk kita yang mendengarkan. Wa saddaqahu man sami'a min radbin wa habis. Semua benda-benda kering dan basah itu akan membenarkan kita bagi orang yang mendengarnya dan jawab kemudian mendengarkan. Walau ajru man shalla ma'ahu, dan baginya itu mendapatkan pahala seperti orang yang sholat kepadanya. Muadzin itu lebih ini daripada imam ya. Pertemuan sebelumnya dulu pernah imam tinggal ngimami. Yang berjasa itu kernet, bukan supir. Artinya apa? Sing golek penumpang, ayo. Weh mandek. Ya sopir cuma jalan tok. Wis ana penumpange wis, sing nariki karcis ya. Apa iki kernet. Tapi gajine gede supir jarene, enggak tahu saya walam. Tapi kalau di ini benar-benar pahalanya besar muadzin daripada imam. Pahalanya besar muadzin daripada imam ya. Itu kalau ya muadzinnya benar-benar seorang muadzin ya. Al muadzinu atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat orang yang rutin adzan, jadi dia benar-benar muadzin yang rutin adzan itu lehernya agak panjang sedikit. Orang kok kayak jerapah dulu ndak. Jadi agak panjang sedikit. Atwal unuqa. Jadi nanti kelihatan lehernya agak panjang. Muadzin iki dhisik. Muadzin. Bahkan di sebagian riwayat lagi muadzin yang benar-benar diterima oleh Allah adzannya, diijabahi oleh Allah, benar-benar mukhlis, benar-benar luar biasa. Ndak jasadnya ini utuh. Jadi ndak termakan sama hewan-hewan buaya, saya dan lain sebagainya itu. Pokoknya utuh jasadnya, masya Allah. Ya kalau kita bicara muadzin itu masya Allah. Ya makanya kadang kita iri. Jadi iri kebaikan itu tidak apa-apa. Ya Allah orang itu loh masya Allah adzan terus, masya Allah orang itu saya loh tidak bisa seperti itu. Di Yaman itu ada ulama yang dia adzan yodekne komat yo kiambake beliau ngimami ya beliau. Jadi diropel kabeh. Bukan kan tidak ada orang, bukannya tidak ada orang, tapi memang tidak. Saya pengen jadi adzan, dia yang adzan, ya kata ya, maksud dipek kabeh balane, Jadi pembagian sudah, wis pokoknya itu ada yang bagian muadzin, ada yang bagian imam, ada yang bagian lainnya. Walhasil satu, setidak-tidaknya kita pernah adzan.
Ning masjid gak iso suaraku gak enak mesti diomengi nek aku adzan masjid di rumah. Mumpung ini ono stay at home iki, ayo jamaah mbek bojone mbek anake. Sik ya bapak tak adzan. Ciye bapak adzan misal. Digojloki anak ya sing kuat ya. Jadi paling ndak kita pernah adzan ya. Dan ketika kita adzan itu apa? Kalau benar-benar ini ya kita membayangkan bagaimana bisa merasakan bagaimana Bilal itu adzan, mengumpulkan dan lain sebagainya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-iqamah. Yang kedua adalah qomat, zikru mahsus. Jadi zikir yang khusus, qomat itu al-madlubu linhadil hadirin li sholatil maktubah. Zikir mahsus al-madlub yang digunakan yang di linhadi supaya orang itu berdiri bangun lil hadirin untuk melaksanakan sholat. Qomat. Ya, jadi qomat itu aslinya qomat itu adalah zikir yang dikhususkan untuk orang-orang berdiri yang hadir berdiri untuk melaksanakan sholat. Makanya ada iqomah. Iqomah itu lebih singkat daripada adzan, ringkasannya adzan. Pun hikmah fil adzan minal adzan arba. 1. Hikmah di dalam adzan itu ada 4. 1. Iklan liduhulil waqt. Pengumuman masuknya waktu. Adzan itu. Kedua, dakwah ilal jamaah. Kalau iklan dimasukin waktu itu jelas ya. Kemudian ad-dakwah ilal jamaah, ngajak jamaah, ayo jamaah. Itu. Ketiga, iklan bimaudhi jamaah, iklan di tempat jamaah. Oh ning kono ana jamaah. Kemudian 4, idharu syiaril Islam. Menampakkan syiarnya Islam, adanya adzan. Ya. Di Baghdad itu suatu ketika, enggak tahu saya pernah cerita atau belum, itu ada malam itu ada 300 orang berzina. Iku Allah sudah mau menurunkan azabnya. Malaikat wis siap ya Allah tak turunoi Baghdad tak mendelepnoi. Siap diwalik kowe. Lah kok ana wong adzan siji. Adzan. Orang adzan subuh satu tok adzan. Di wilayah itu ono adzan subuh siji dan adzannya itu mukhlis, dia benar-benar adzan untuk memanggil itu ndak sido. Jadi azab yang mau diturunkan itu dia jadi karena adzan ini ya, karena adzannya orang yang benar-benar mukhlis, dia benar-benar menghayati adzannya ya, dan itu nggih. Pun itu harus siar. Lah yang ilal bidulil waqt yang pertama, adzan itu setiap sholat hanya satu kecuali sholat Jumat dan sholat subuh. Ya, kecuali sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat dan sholat subuh itu adzan ada 2 sebelumnya. Jadi sebelumnya karena apa? Kalau Jumat orang banyak beraktivitas, makanya adzan yang pertama Jumat itu boleh sebelum masuk waktunya, boleh. Yang penting adzan keduanya sudah ada di waktu zuhur. Tapi adzan pertamanya boleh. Begitu juga subuh. Adzan pertamanya boleh sebelumnya. Biasanya untuk membangunkan tahajud itu ya. Enggak tahu di Tubannya ada, kadang jam 3 itu saya dengar ada yang adzan. Ya. Itu bukan untuk sholat yang pertama, tapi yang kedua untuk sholat. Ya. Jadi boleh adzan itu 2. Yang pertama tadi sebelum masuk waktunya boleh, yang kedua harus sudah masuk waktunya. Subuh sama Jumatan itu. Masalah ayyumal afdal, mana yang lebih afdal, adzan atau qomat? Al-adzan wahidah, adzan tok ndak ada qomat. Afdalu minal imamah. Lebih afdal daripada imam. Menurut Imam Romli. Dan adzan mal iqamah, adzan dan qomat itu afdal minal imamah. Jadi ada 2 ulama yang menjadi sumber jadi dari Imam Syafi'i itu ditarjih bawahnya ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ini ditarjih lagi bawahnya lagi, artinya terus menurun. Ulama ini ada di sini Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar, panjang kalau dijelaskan. Walhasil 2 ulama ini adalah menjadi acuan-acuan di kitab-kitab pemahaman daripada kitab-kitab di 2 imam ini. Imam Romli mengatakan enggak, maksudnya itu adzan plus qomat.
Imam Romli mengatakan adzan tok iku luwih afdal timbang imam. Sing Imam Ibnu Hajar ndak. Sing luwih afdal dari imam itu adzan sak komate. Nah, ini perbedaan dua ini. Kalau adzan tok ndak. Wal imam dan menjadi imam afdal mutlaqan inda Imam Rafi'i likamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya. Oh, ada Imam Rafi'i samping. Imam Rafi'i mengatakan oh ndak, imam afdal. Ya. Imam afdal. Alasannya apa? Loh kok bisa? Iya. Oh Nabi lo jadi imam. Berarti Nabi sama Bilal afdalan Bilal dong. Tetap afdalan Nabi. Alasan Imam Rafi'i. Berarti oh sing dadi imam. Oh ya berarti aku, menurut Imam Rafi'i aku lebih afdal ya. Terlepas daripada itu ya. Terlepas daripada itu walhasil ada berapa alasan kalau Imam Rafi'i mengatakan ndak, oh, ada imam lebih afdal. Itu Nabi. Nah, apakah Nabi pernah adzan? Ini pertanyaan yang sering ada yang pernah nanyakan ke saya. Ustaz, Nabi itu pernah adzan enggak? Kalau Nabi adzan, wong enggak tahu adzan terus bilang, "Oh, aku Nabi lo ora tahu adzan, aku yo melu ora tahu adzan." Bukan begitu. Nabi itu pernah adzan sekali. Nabi pernah adzan sekali. Hanya sekali. Pas awal itu enggak. Pas sebuah perjalanan, di sebuah perjalanan di bawah perjalanan itu berhenti kemudian masuk waktu sholat, di situ Nabi adzan sekali. Makanya tadi guru saya nek iso saumur-umurmu adzan meskipun niku ning dalan pas jamaah kosor atau apa ning dalan sik pe salat yo aku tak adzan ora tau adzan sik pisan teni yo Allahu Akbar Allahu adzan dawa. Nabi pernah adzan sekali. Sehingga kalau kita menafikan, oh Nabi tidak pernah adzan, oh aku meniru Nabi, aku kan meniru Nabi, gak niru Bilal. Oke, enggak, Nabi itu pernah adzan sekali. Dan itu yang menjadikan sunnah. Jadi oh ya Nabi pernah melakukan sekali. Jika Nabi terus-terusan adzan, khawatirnya adzan ini dianggap wajib. Padahal adzan ini tidak wajib. Adzan ini tidak wajib. Kemudian wali anna fardul kifayah, adzan itu fardhu. Wa Nawawi, nggih, fa inda adzan afdal. Kalau tadi dari atas Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi ini adzan afdal, Imam Rafi'i imam lebih afdal. Masing-masing punya dalil yang kuat. Sejak dulu sudah ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi itu ditarjih dua, yaitu Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Imam Ibnu Hajar adzan dan iqamatnya. Imam Romli adzan tok. Itu lebih afdal daripada imam. Walhasil kabeh afdal. Ya, wis pokoknya ada yang mengatakan yang afdal ini afdal. Yang kita belum mengambil posisi daripada ini, belum pernah jadi imam, belum pernah adzan, belum pernah qomat, monggo dilakukan sebelum kita menghadap kepada Allah. Ya, lanang imam ning omah ya. Hanya khusus laki-laki ya, hanya khusus laki-laki. Pun aksamus salat min jadil adzan wa iqamah arba'. Pembagian sholat berdasarkan adzan dan qomat ada 4. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, kita masih membahas masalah adzan. Mudah-mudahan dengan pembahasan adzan ini panggilan adzan. Mudah-mudahan dengan pembahasan adzan ini kita dikuatkan ya, orang Islam ini dikuatkan, keimanan kita dikuatkan, apalagi waktunya seperti saat ini, stay at home itu di rumah saja itu. Bisa jadi orang itu lebih baik, bisa jadi orang itu lalai, ya kan? Waktunya sholat yang biasanya cepet-cepetan di masjid malah nyuantai. Sehingga kita berharap adanya ini, kalau ada jamaah yang biasanya terlihat, tidak terlihat, ya kita berharap dengan adzan ini mereka teringat di rumah dan mereka melaksanakan sholat di rumah. Makanya adzannya akhir-akhir ini kita niatkan, mudah-mudahan dengan adzan-adzan, pembahasan adzan ini dan adzan-adzan yang dilaksanakan di masjid-masjid ini mengingatkan orang-orang yang stay at home, tetap di rumah, mereka tidak ke masjid lagi, tidak apa-apa. Ya, karena saya lihat ada beberapa orang yang dia takut, ya. Apalagi barusan kemarin ya, beberapa hari yang lalu ditemukan masjid diisolasi gara-gara jamaah ono sing positif dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan masjid rahmat ini dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari wabah ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang paling penting mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya
inda hajati ilaihi fala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi fala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi fala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.